Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan aktivitas kita sebagai penuntut ilmu. Sebelumnya silakan dulu untuk salah satu memimpin doa. Silakan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Apipudin Adnan. Kenapa Apipudin Adnan tidak masuk? Sakit atau tanpa keterangan? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Baru 1. Pak Guru ingin bertanya dulu. Ada yang masih ingat pembahasan kita pada pertemuan yang lalu? Pertemuan sebelumnya, ya? Teks anekdot. Berkaitan tentang apa di materi tersebut? Siapa? Ya. Materi kita tentang teks anekdot yaitu makna tersirat dalam teks anekdot. Makna tersirat tentang teks anekdot atau makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot. Satu lagi. Siapa kira-kira yang masih ingat judul teks anekdot yang pernah dibaca? Siapa? Saya, Pak Guru. Ya, siapa? Saya pernah membaca teks anekdot yang berjudul KUHP. Ya, KUHP ya. Di teks anekdot yang berjudul KUHP itu makna tersirat di dalamnya apa? Pak Guru, Ya. makna tersirat dari teks anekdot tersebut yaitu hukum bisa dibeli Ya. dengan materi ketika yang bermodal kena hukum maka proses hukum tidak berjalan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik. Nah, bagus. Baik, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan teks anekdot dengan mengonstruksi teks anekdot berdasarkan makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis proyek. Kalian bisa memahami langkah-langkah menyusun kembali teks anekdot. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga, kalian akan menyusun kembali teks anekdot yang sudah kalian tentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan tersebut menjadi sebuah teks anekdot yang baru sesuai dengan makna tersirat yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memberikan materi dulu. Langkah dalam menyusun kembali teks anekdot yang pertama. Tentukan dulu topik teks anekdot yang kalian baca. Topik. Kemudian yang kedua, tentukan sasaran kritikan teks anekdot tersebut. Yang ketiga, tentukan makna tersirat dari teks anekdot yang kalian baca. Setelah kalian menyimpulkan makna tersiratnya, barulah kalian akan menyusun kerangka teks anekdot. Ya, di dalam menyusun kerangka anekdot perlu kita pahami dulu struktur dari teks anekdot. Jadi silakan lihat. Yang pertama, kalian akan nanti nanti Pak Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membuat sebuah proyek mengerjakan mengonstruksi teks anekdot berdasarkan makna tersirat yang ada di dalam
teks anekdot yang kalian baca. Di dalam proyek tersebut nanti kalian akan membuat abstrak bersama anggota yang lain. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat orientasi. Kalian akan mengembangkan nanti orientasi siapa, kapan, di mana. Kemudian yang ketiga, krisis, kejadian yang tidak biasa. Kemudian yang keempat, reaksi akhir dari kejadian yang tidak biasa. Jadi di dalam membuat kerangka ini kalian akan bisa saja kalian akan mengembangkan topiknya, bisa saja kalian akan mengembangkan orientasinya, pelakunya entah dirubah, atau bisa saja tempat kejadiannya dan seterusnya. Bisa saja nanti. Yang terpenting tidak boleh keluar dari makna tersirat dari teks anekdot yang sudah dibaca. Pelakunya boleh dikembangkan, topiknya boleh dikembangkan, tempatnya boleh dikembangkan, kemudian bagian krisisnya boleh dikembangkan dengan tetap pedoman makna tersirat yang dibaca. Ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi itu bisa dalam bentuk berbagai macam, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk dialog. Seperti yang tadi bisa mengembangkan topiknya, mengembangkan topiknya dan seterusnya. Baik, itu penjelasan singkatnya, ringkasnya. Nanti kita berdiskusi. Sekarang Pak Guru minta kalian jadi kelompok ini. Satu kira sembilan mana kelompok satu? Kelompok satu. Berapa orang anggotanya? 5. Kelompok dua mana? Ini kelompok dua ya, anggotanya 4. Kelompok tiga mana? Kelompok 4 mana? Baik, untuk kita semua supaya kita lebih semangat, dapat semangat, semangat. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada instruksi untuk kalian mengerjakan proyek yang ada di dalam LKPD ini. Silakan kalian ikuti instruksinya, isi apa yang harus diisi. Kemudian Pak Guru akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan proyek ini selama 30 menit. Ya, bebas kalian mau mengerjakannya di dalam kelas, mau mengerjakannya di perpustakaan, mau mengerjakannya di teras. Yang terpenting proyek ini harus jadi. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ini. Ini untuk kelompok 4. Proyek ini sepakat 30 menit? Ya. Di LKPD itu sudah ada satu teks anekdot. Teks anekdot itu silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian nanti akhirnya kalian akan membuat sebuah produk, membuat teks anekdot baru berdasarkan teks anekdot yang kalian baca. Ya, bisa diikutin, diperlihatkan. Ya, baik, silakan. Pak Guru berikan waktu untuk menanyakan, silakan untuk berdiskusi dulu bersama kelompok masing-masing. Sama nanti tentukan dulu siapa ketuanya, siapa anggotanya supaya diskusi kecil ini berjalan, supaya ada yang mengkoordinir jadi komandonya. Silakan. Baik, terima kasih atas kepercayaan teman-teman telah memilih saya menjadi ketua kelompok. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu batas waktu pengerjaan menyusun teks anekdot. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Mohon izin ketua kelompok, bagaimana kalau kita mengerjakan proyek ini di perpustakaan? Supaya lebih mudah kita mendapatkan referensi tentang menyusun teks anekdot. Baiklah kalau begitu. Silakan menambah yang lain juga. Nanti Pak Guru sambil mengamati siapa yang aktif, siapa yang aktif. Ya. Kelompok siapa itu yang pertama sambil?
Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 kemudian akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami hari ini. Untuk saudara kita yang mulia untuk mempersilakan membaca cerita tersebut. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Alkisah, seorang raja bernama Timurlen menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Ya, cukup hanya itu hasil dari diskusi kita hari ini. Apa yang mau menanggapi dari hasil diskusi kita hari ini? Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1 apakah kalimat sindirannya sama dengan tes aslinya dengan tes yang baru kalian susun. Ya, sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tanggapan dari kelompok yang lain tadi silahkan difoto dan dikirim ke WA grup sekolah madrasah kita dan bisa juga diupload ke TikTok. Plus, Ya, aplikasi TikTok yang ada di gawe kalian masing-masing. Silakan. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan terakhir. Sekarang sebelum kita tutup, Pak Guru minta dulu siapa yang bersedia untuk memberikan simpulan terkait dengan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Siapa? Oh iya, ini. Mengenai membaca materi. teks anekdot, kita harus menemukan fakta tersirat, kemudian kita tentukan topik, sasaran, dan kalimat sindiran. Baru kemudian mengembangkan tokoh, sasaran, kalimat sindiran sesuai makna tersirat. Ya, tepuk tangan dulu. Baik. Terakhir, siapa yang sudah untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini terkait cara Pak Guru mengajar, materi yang belum dipahami? Siapa yang bersedia? Ada? Silakan untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kalau bisa, Pak Ya. Guru, pada saat kita belajar, Ya, materi kita disediakan pakai data ya. di kelas, tidak hanya di lab saja. Oh iya, ya, Kalau ya. bisa juga kita ketika presentasi kita menggunakan pengeras suara. Oh, baik, luar biasa. Terima kasih, Pak. Insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti apa yang kalian sampaikan tadi Pak Guru akan persiapkan lebih bagus lagi, lebih matang lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, karena tadi kita berdoa, setelah kita dari masing-masing dan kita sudah berdoa, selanjutnya sekarang kita akan untuk kegiatan kita pada hari ini berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta satu orang untuk berpimpin berdoa. Siapa? Baik, silakan saudara Sari teman-temannya berdoa. Itu lebih barokahnya pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.